Oke, kok di sini kita masuk di perancangan kebutuhan jaringan. Jadi ini adalah kebutuhan standar untuk jaringan networking ya, atau jaringan sebenarnya. Jadi kalau yang pertama di situ ada kabel UTP itu kan, ada fiber optik, ada wireless. Jadi kalau wireless itu ada indoor, ada outdoor, ada power supply, ada data center, ada penangkal petir, ada CCTV, ada infrastruktur fisik. Jadi kalau ini standarisasi biasanya dibutuhkan seperti ini ya. Kalau kita di fakultas itu ada UTP, ya kan? Ada UTP, ada fiber optik, ada wireless, kan? Tapi kita hanya pakai yang indoor, outdoor kita tidak pakai. Bisa ada power supply, data center, penangkal petir, CCTV, ada infrastruktur fisik itu juga ya. Jadi kalau kita bicara dengan fiber to the home, gitu kan, ini salah satu penyelenggara jaringan kabel optik ya, yang mencapai hingga ke pelanggan ya. Jadi kalau saat ini sekarang uh, di layanan kita sudah banyak sekali yang sudah sampai ke fiber to the home gitu. Kayak di apa istilahnya IndiHome sudah gitu kan, terus yang dari PLN itu juga iya gitu kan, ada penyelenggara yang lain terus seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang fiber to the home sebenarnya ini sebuah apa ya, sebuah penyelenggaraan gitu kan, jaringan supaya pelanggan itu bisa mendapatkan akses internet ya dengan sebaik-baiknya itu seperti itu. Nah, sebenarnya fiber to the home belum semua merata seperti itu. Ada yang memang ke rumahnya itu ada tambahan kabel. Terus jadi dari jalur itu ya, dari jalur itu kadang tidak sampai rumah, kadang hanya pakai nanti pakai RJ11 sampai ke rumah, masih pakai jaringan telepon itu seperti itu. Sebagian masih pakai seperti itu, tapi sebagian sudah beralih ke fiber to the home. Jadi kalau model seperti ini sebenarnya aksesnya itu kan, aksesnya kalau kita pasang itu biasanya ada peminjaman, itu kan peminjaman sementara gitu kan, sampai selesai pelangganan itu untuk peralatan ya, peralatan untuk adapternya, jelas seperti itu. Nah, di sini ada berbeda dengan fiber optik konvensional yang memerlukan dua kabel ya. Kalau kita bicara tentang optik itu ada yang kita menggunakan kabel yang dua jalur, kan ada optik yang TX, terus ada juga hanya menggunakan satu, terus seperti ada satu core dan ada yang pakai dua core, terus seperti itu. Nah, kalau kita hanya eh, informasi yang dilewatkan pada FLT biasanya hanya menggunakan satu core ya. Kenapa kok satu core? Biasanya kalau satu core itu relatif lebih hemat ya untuk pengkabelannya, karena hanya menggunakan satu kabel. Tapi kalau kita pakai dua core itu biasanya agak lebih mahal itu seperti itu. Nah, kalau kita bicara di fakultas tuh ya. Jadi kalau kita komunikasi fakultas itu menggunakan dua core. Jadi hanya untuk transmit dan untuk receive itu berbeda jalur itu seperti itu. Ya. Jadi kita pakai komunikasinya. Jadi kita switch core-nya itu berada di gedung D ya, di depannya lab informatika itu switch core-nya di situ, terus ditarik ke semua gedung-gedung yang ada di fakultas ya, itu menggunakan fiber optik ya. Terus jadi dari gedung D kita tarik ke semua gedung ya. Dari semua gedung itu nanti settingnya itu menggunakan virtual LAN. Jadi itu kita tidak ada router di situ. Jadi kita menggunakan switch layer 3 ya, switch layer 3 itu menggunakan istilahnya menggunakan virtual LAN. Nah, nanti routernya di atasnya itu seperti itu. Jadi routernya di atasnya untuk mengkomunikasikan antara
jaringan yang ada di unsur dengan jaringan ISP-nya. Itu seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara di fakultas atau di universitas, sebenarnya kita komunikasi antara fakultas teknik dengan di Gendeng ya, atau di Karangwangkal di unsutnya sendiri gitu ya, itu kita pakai jaringan lokal itu seperti itu ya. Jadi misal saya mengakses server ya, server kan di teknik punya server gitu kan, di darat juga ada server itu ya. Nah, kondisi server itu ketika kita mengakses itu kan harus pakai lokal ya, pakai lokal. Nah, ketika kita pakai lokal itu dianggap sebagai lokal. Jadi ketika kita setting-setting di server itu harus menggunakan apa ya, dalam jaringan di unsur itu sendiri. Jadi ketika saya setting apa istilahnya database, setting domain, setting yang lain itu ya untuk mengakses ke server itu menggunakan akses lokal di lingkungan unsur tertentu, atau kita menggunakan VPN ya. Jadi ketika kita pakai VPN itu bisa. Jadi ketika tanpa VPN kita tidak bisa mengakses ke servernya langsung ya. Seperti itu. Nah, jaringannya kita di sini harapannya ya, harapan ke depan ketika kita pakai nanti yang kemarin kita sedikit bahas bahwa dari gedung D itu switch core-nya nanti ke gedung yang lain itu switch distribusi ya, disebut switch distribusi. Jadi switch distribusi itu nanti masih menggunakan fiber optik. Nah, dari switch distribusi ke switch antara itu sebenarnya kita pakainya harapannya nanti ke depan ketika kita setting jaringan tadi gitu kan, ketika ada dana untuk perbaikan gitu kan, harapannya nanti dari switch distribusi ke switch antara pakai fiber optik. Tapi kalau saat ini masih menggunakan kabel UTP itu seperti itu. Jadi memang ketika terjadi gangguan dalam satu gedung ya masih bisa nyalur ke semua gedung yang ada, jadi ke semua jaringan yang ada seperti itu. Jadi harapannya supaya nanti momentum listriknya atau apa itu bisa diputus di fiber optik. Karena fiber optik kan tidak mengantarkan listrik. Nah, hal ini mungkin menggunakan teknologi yang dengan menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda biasanya antara TX dan RX ya. Jadi ketika kita pakai fiber optik, kalau kita hanya menggunakan satu core, jadi antara data yang dikirim dan data yang diterima itu biasanya eh, panjang gelombangnya itu berbeda. Terus kenapa kok berbeda ya? Karena memang digunakan supaya kita tahu bahwa ini cahaya yang dikirimkan itu arahnya seperti apa. Jadi ketika kita pakai cahaya yang sama itu kan, ketika panjang gelombangnya sama, ketika ada tabrakan cahaya maka dia akan saling menetralkan itu seperti itu ya. Jadi, nanti ada noise dan seterusnya itu jadi banyak, tapi ketika kita menggunakan yang berbeda antara transmisi dan receivernya nanti datanya akan tetap bisa dibaca itu seperti itu. Nah, di sini ada standarisasi passive optical network ya. Itu ada International Telecommunication Union itu dengan basis teknologi komunikasi ini yang menstandarkan pertama kali untuk PON-nya gitu. Ini merefer dari asynchronous transfer mode dan berkembang saat ini sebagai menjadi ke gigabit capable passive optical network. Jadi transfer modenya kita menggunakan asynchronous transfer mode. Kenapa kok kita harus pakai seperti itu ya? Karena memang biar istilahnya tidak ada tambahan data ya. Jadi kalau kita pakai sinkronis itu biasanya nanti data yang dibawa itu akan lebih penuh daripada yang menggunakan asinkronus. Bedanya ya ketika kita pakai asinkronus adalah antara transmitter dan receiver itu harus punya settingan yang sama.
Terus gitu. Jadi kalau pakai synchronize itu kan ada tambahan clock-nya kan seperti itu. Jadi data yang di bawah itu ada tambahan dua data. Yang pertama data real-nya gitu kan, bentuk datanya. Yang kedua adalah data clock-nya. Jadi yang dikirimkan adalah dua data. Tapi ketika kita pakai asynchronous ya, itu kita hanya mengirimkan satu data dengan settingan transmitter dan receiver-nya menggunakan settingan yang sama. Seperti itu. Nah, gigabit capable basis optical network adalah teknologi akses yang diperlukan untuk memberikan layanan multimedia itu berupa voice, data, voice maupun konten-konten yang lain bagi pelanggan perumahan maupun bisnis. Ya. Nah, telekomunikasi kalau sekarang dengan semuanya sudah berbasiskan digital semua, kan kalau dulu kan masih terpisah ya antara digital dan analog ya. Jadi ketika kita akses itu kan ketika kita masih pakai yang lama belum berbasiskan FO itu kan. Nah, di rumah-rumah ketika kita pakai itu namanya speedy ya seperti itu. Nah, antara telepon rumah dan internet itu terpisah ya. Jadi ketika kita pakai telepon rumah itu kita menggunakan paket switching, menggunakan TDMA type division multiple access kan. Sedangkan untuk komunikasi internetnya kita menggunakan digital, menggunakan code division multiple access model seperti itu. Hampir dia kayak code division multiple access. Jadi memang harga untuk telepon itu juga berbeda dengan kita menggunakan kabel biasa. Nah, kalau sekarang masih datanya adalah data yang memang digunakan dalam menggunakan FO semua sudah dilepaskan di FO. Tapi memang ketika kita pakai itu kan itu hampir kayak semi switching. Jadi kalau yang di teleponnya hampir kayak semi switching. Ini sama kayak kita pakai komunikasi ketika kita pakai telepon biasa ya, telepon biasa kita menggunakan HP itu juga hampir masih menggunakan paket switching ya. Ketika kita pakai untuk komunikasi biasa kita data ya, pakai data. Tapi ketika kita telepon itu masih menggunakan teknologi generasi kedua seperti itu. Makanya ada harga yang ditawarkan itu berbeda antara harga yang ditawarkan untuk kita telepon biasa sama kita menggunakan paket data. Terus bedanya kalau kita menggunakan paket data itu misal kita menggunakan kayak WhatsApp itu kan, Line atau Telegram atau yang lain itu menggunakan paket data, tapi ketika kita telepon biasa ya aja menggunakan teknologi generasi kedua. Nah, kualitas suara juga akan berbeda ya ketika kita pakai generasi kedua itu akan lebih jelas ya karena memang sistemnya itu agak dipisahkan antara kita menggunakan paket data dengan paket switching seperti itu ya. Jadi ketika kita telepon biasa itu jauh lebih jernih gitu kan daripada kita menggunakan paket data, dan secara umum juga ketika kita pakai itu lebih lancar daripada kita menggunakan paket data ya. Nah, ini contoh dari PT Mas yaitu untuk fiber to the home solution ya. Di sini di rumah-rumah gitu kan, di rumah-rumah ini sudah dipasangi gitu kan untuk jaringan. Dan kalau sekarang mungkin sudah banyak sekali yang ISP yang sudah menggunakan fiber to the home. Jadi kita bisa lihat bahwa satu tempat tertentu tiangnya bisa banyak. Ya. Di tiangnya punyanya Telkom, ini punyanya Indosat, ini punyanya yang lain. Terus jadi satu lokasi biasanya ada nempel-nempel banyak tiang yang berbeda-beda. Terus itu. Jadi belum ada konsorsium khusus yang di Indonesia yang sewa tiang itu sebenarnya seperti itu. Jadi dia masih pengadaan tiang-tiang sendiri. Nah, biasanya kalau model seperti ini
ada yang sudah pakai di bawah gitu kan. Ada yang bisa menggunakan tiang-tiang seperti itu, tergantung nanti dikondisikan seperti apa. Nah, dari masing-masing ini masuk ke dalam rumah, biasanya nanti ini sebagai sentral office-nya itu kan. Nah, di sini ada internet, terus ada video network, ada untuk PSTN, terus seperti itu ya. Jadi PSTN itu akan lewatkan dan satu jalur nanti ke rumah-rumah. Nah, kalau kita lihat model seperti ini menggunakan konverter, namanya apa ya? Media konverter, itu seperti itu ya. Ini yang dipasang dari masing-masing ini, dia menggunakan fiber optik, dia menggunakan media konverter. Di media konverter itu adalah merubah dari fiber optik ke paket data dalam UTP, itu seperti itu ya. Jadi kalau ini yang biasanya dipasang di rumah-rumah, kita menggunakan media converter. Nah, kemarin kita juga ada kesalahan gitu kan, di pembangunan gedung gitu kan. Pembangunan gedung itu jaringan yang ada di gedung F itu kan bermasalah gitu kan. Salah satunya karena menggunakan media converter itu seperti itu. Nah, sekarang media converternya itu sedang sedang dalam proses untuk dikurangi ya, dikurangi dan diganti dengan switch itu seperti itu. Jadi gedungnya teknik itu kemarin terdapat bottleneck ya. Jadi kita punya jalur sini besar itu kan, tetapi ada media converter. Nah, media converter itu menghambat kita. Jadi jaringan besar itu masuk ke sini kecil sekali. Terus jadi ketika dilemparkan ke masing-masing ruangan itu eh, bermasalah. Terus itu. Jadi ini contoh-contoh seperti yang kita diterapkan juga itu kan, di media komputer itu nanti diletakkan di wall rack room gitu kan. Ini jadi masing-masing di dalam gedung di wall rack room. Nah, kita diganti switch, nanti dari switch itu di langsung ke user. Jadi kalau saat ini yang di teknik itu yaitu dari utama, dari switch core yang masuk ke switch core itu ada media converter, terus dicabangkan media converter lagi, habis itu ke switch antara, habis itu turun lagi ke switch distribusi, habis itu ke user. Jadi node-nya banyak sekali yang ada. Jadi itu memperlambat koneksi yang ada di fakultas. Makanya itu dengan kita nanti diganti media converter itu, maka apa ya, jaringan yang ada itu nanti akan disederhanakan node-nya. Jadi node-nya nanti akan berkurang sekitar 3 node. Dengan sekitar 3 node nanti speed-nya satu akan lebih cepat karena node-nya berkurang. Ya, node-nya berkurang. Yang kedua, bottleneck yang ada di media converter itu juga berkurang. Terus seperti itu. Ya, jadi kalau kita di teknik ini nanti akan dihilangkan semua. Tapi kalau untuk di user ya, kalau di user untuk rumah-rumah biasanya masih pakai media converter karena sudah cukup sekali kalau kita pakai media converter. Jadi media converter itu ada yang fast ethernet, ada yang 3 bit ya. Tergantung nanti langganan. Biasanya rata-rata masih menggunakan fast ethernet ya. Di rumah-rumah pun juga menggunakan fast ethernet. Tapi yang 3 bit juga ada, tapi nggak banyak. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini penangkal petir juga sebagai salah satu hal yang penting, ya, hal yang penting untuk infrastruktur. Kenapa kok penting ya? Jadi ini pengalaman kita juga di Unsut ya. Pengalaman di Unsut itu kemarin kena petir ya, kena petir ya, kena petir bahwa ketika kena petir kita terjadi kerusakan menghabiskan sekitar 7 miliar lebih. Ya, itu gara-gara petir. Jadi infrastrukturnya sebenarnya sudah ada penangkalnya, tapi apa ya, ada yang loss ya. Jadi ada yang loss. Jadi kena switch core ya, kena switch router, switch core dan router itu kan, itu bisa sampai berapa ya? 7 miliar lebih itu seperti itu. Jadi tahun itu terjadi tahun 2019. Jadi kenapa kok penangkal petir itu penting? Jadi itu digunakan untuk melindungi ya permukaan atau
melindungi apa ya, komponen utama dari perangkat yang kita lakukan itu. Jadi ketika kena petir, nanti petir dilewatkan, gitu kan, lewatkan di penawar petir, nanti dimasukkan ke dalam tanah terus itu. Nah, untuk petir sendiri juga saya ngalami ketika saya ngekos dulu, ketika saya kuliah gitu kan. Ketika saya kuliah dulu, saya bangun suatu jaringan internet di kos-kosan itu kan, kita ngakses seperti itu, kita belajar itu kan, kita kuliah gitu kan, kita di rumah di kos-kosan kita pasang speedy. Ketika kita pasang speedy dalam 1 tahun itu sekitar kos-kosan kita biasanya sekitar 2 atau 3 kali kena petir. Itu seperti itu ya. Yang paling parah itu pas kena tahun 2010 apa ya, itu ada hampir kayak disilahkan badai petir ya. Nah, badai petir di Jogja itu, di seluruh Jogja itu hampir banyak yang kena petir. Jadi di kosan saya juga kena itu, hampir semua PC ya, semua PC yang terhubung dengan kabel itu terkena semua. Jadi ada yang mati, ada yang masih hidup. Jadi kalau di kosan saya karena yang kena petirnya agak jauh ya, agak jauh. Jadi petirnya nggak tahu lewat mana. Tapi kemungkinan sih besar kena di tiang telepon ya. Ketika dia masuk itu nyalur ke semua perangkat yang terhubung menggunakan UTP. Jadi kosan saya kena sebagian besar adalah minimal eh, portnya ya, port RJ45-nya itu jebol, konektornya rata-rata mati semua, konektor di mainboard, jadi mainboard rata-rata mati ya. Jadi kena semua. Terus yang paling parah adalah kos yang depan itu hampir sekitar 30 komputer rusak semua. Ada beberapa yang apa ya, sampai mati total terus itu. Tapi sebagian besar adalah port RJ45-nya itu jebol atau mati. Jadi kita harus membeli apa ya, membeli tambahan ya, pakai RJ45, pakai USB. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisa koneksi rata-rata seperti itu. Nah, kalau di saya dicoba pakai sekring gitu kan. Salah satunya sekring, jadi kabel telepon kita pasang sekring sebelum masuk ke routernya. Terus itu ya, modemnya. Kenapa kok kita pasang itu? Supaya untuk mencegah minimal ketika terjadi itu kita ada selamatnya. Terus itu ya. Jadi itu ketika dipakai dari 2 kali atau 3 kali kejadian ya, kita selamat 1 kali. Jadi minimal mengurangi mengurangi kerusakan. Tapi dilalahnya ya yang kena tidak sampai ke PC ya, sampai ke PC itu 1 kali. Yang kedua, yang ketiga hanya sampai modemnya saja yang rusak. Di 2 kali jebol der, modem masih bertahan, diganti hanya portnya saja, diganti port yang lain masih nyala. Kena lagi portnya, lagi kita pasang, dilalah putus di sekreknya. Itu seperti itu. Jadi minimal mengurangi biaya untuk ganti modem. Jadi ketika kita infrastruktur pun juga kita harus ngakali lah istilahnya itu. Jadi kalau pakai kabel gitu kan, pakai UTP, kita kadang kena itu kan. Kalau sekarang kan sudah pakai, rata-rata sudah pakai fiber to the home gitu kan. Jadi sudah istilahnya sudah reduksi di situ gitu kan. Sudah tidak mengalirkan listrik menggunakan uh, kabel. Jadi sudah ditahan oleh fiber optiknya. Oke, di sini kabel BC atau kabel konduktor terbuat dari jaringan kawat tembaga. Di diameternya itu biasanya 1 cm sampai 2 cm ya. Nah, ini kabel ini biasanya berfungsi meneruskan aliran listrik dari batang muatan listrik ke tanah. Ya, biasanya ini dipasang-pasang di atas-atas gedung ya. Bagian kabel konduktor itu terpasang pada bagian dinding di bagian luar gedung. Nah, grounding itu berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian. Jadi eh,
Jadi ini gedung ya, ini gedung. Ini biasanya ada penangkap petir. Biasanya ini kabelnya biasanya akan dilepaskan di luar gedung. Ya. Nanti ini tanah ya, ini ditanam di tanah. Fungsinya supaya mengalirkan dari sini ke bawah. Terus itu. Ini yang eh, pasif ya, biasanya pasif. Tapi juga ada yang memang aktif ya, ada untuk penangkal petir aktif. Terus seperti itu. Ya. Ini digunakan agrodi berfungsi mengalirkan listrik dari kabel konduktor ke batang kebumian ya, konduktor yang tertanam di dalam tanah. Itu 1,8 sampai 3 meter. Seperti itu. Ya, bisa menggunakan baja. Nah, ini contoh grounding itu biasanya kalau yang model seperti ini biasanya aktif ya. Kalau yang aktif biasanya dia ada gelombang elektromagnetik di sekitar ini. Jadi dia ada listrik yang memang disampaikan ke sana, itu kan di sana gelombang elektromagnetik. Nah, di gelombang elektromagnetik tersebut biasanya nanti digunakan untuk eh, menarik. Jadi ini ada gelombang ke sana dan muter gitu kan. Nah, jadi ketika ada petir ke sini dia akan diarahkan ke sini, akan lebih cenderung ketarik. Seperti itu. Jadi dia semacam kayak ya kita mungkin kenapa kok kadang disuruh tidak main HP 1 jam itu kan, kadang seperti itu supaya tidak narik ya. Kadang seperti itu. Nah, ini ada gelombang memang penangkal petir yang aktif ya. Nah, terus selanjutnya ada data center ya. Data center adalah pusat data atau fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer ya. Biasanya kita menggunakan Linux ya. Jadi kalau ketika kita bicara data center sebenarnya banyak sekali fasilitas yang ada gitu kan. Masih fasilitas yang ada bisa digunakan untuk kita pakai server yang ada gitu kan. Nah, kalau kita di teknik sebenarnya kita punya 2 server ya. Kalau di teknik itu punya 2 server, lokasinya berbeda. Di gedung A dan gedung F itu ada 2 server yang memang digunakan untuk beberapa fasilitas teknik dari fasilitas internet. Jadi kalau ada sebagian domainnya servernya kita gitu kan, di teknik ada yang di LPTSI, ada yang di teknik, ada yang di mana, itu masih banyak ya. Nah, di sini biasanya kalau kita semuanya kita pakai Linux biasanya, kalau rata-rata pakai Debian ya, itu sebagai dasarnya itu kan. Nanti kita sudah pakai kontainer ya. Nah, ini di sini biasanya ada router, switch hub gitu kan, macam-macam server dan macam-macam. Nah, fasilitas ini biasanya mencakup juga catur daya itu kan, fitur redundant, cadangan, koneksi komunikasi, pengontrol lingkungan, AC, ventilasi, pencegah bahaya kebakaran dan seterusnya. Ini eh, banyak ya. Nanti ada pembahasan khusus sendiri untuk semuanya ya. Ada data center, nanti ada bahasan sendiri untuk kita ke data center sendiri, ada standarisasi. Nah, ini untuk data center itu kan. Data centernya biasanya nanti antara yang ini sama yang depan itu biasanya berbeda. Kalau ini bagian belakang misalnya. Nah, ini karena kabel-kabel itu kan, kabel-kabel ini power itu kan, kabel-kabel nanti kalau bagian depan itu biasanya rapih. Nah, ini biasanya maintenance itu biasanya di bagian belakang. Jadi kalau di rak-rak data center itu ada 2 sisi jalan ya. 2 sisi jalan itu harus ada ya. Jadi raknya seperti ini ya, raknya seperti ini sebagai depannya, ini sebagai belakangnya. Yang bagian belakangnya itu urusan kabel-kabel. Ini bagian depan untuk interface nanti ya, jadi kelihatan. Jadi mungkin kalau bahasa
Ini seperti kalau server-server yang ada biasanya bentuknya seperti ini server rack mount. Biasanya yang dipasang nanti di rak-rak gitu. Itu server-servernya bentuknya seperti ini. Ya, ini seperti ini rak. Nah, nanti dimasukkan. Nah, bagian depannya seperti ini. Jadi nanti misal ganti hard disk gitu kan, ini yang nggak kelihatan. Nah, jadi ini ada interface-nya dari USB, ini ada konektor biasanya HDMI, kalau sekarang sudah masuknya HDMI, terus di belakang itu biasanya VGA, terus seperti itu, VGA itu belakang, depannya biasanya HDMI, terus itu. Nah ini untuk hard disk-nya, biasanya seperti itu. Nah ini bagian depan biasanya kita setting gitu kan, kita setting, nanti kita biasanya bawa monitor, kita taruh monitor di sini, kita tinggal colok, nanti kita tinggal colok untuk monitor, kita colok untuk keyboard, seperti itu ya. Jadi ketika kita setting itu biasanya kita butuhkan adalah monitor dan keyboard. Jadi ketika kita ke sana gitu kan, kita setting ya, kita bawa monitor dan keyboard. Jadi keyboardnya kita taruh di letak apa, monitor taruh di atasnya, kita setting di sini, terus itu. Jadi kita untuk melihat kondisi yang lebih dalam, misal butuh yang tidak bisa di remote, kadang tidak bisa remote, terus itu. Jadi kita install dan seterusnya biasanya seperti itu. Jadi kita colok di sini untuk monitor, terus di sini untuk keyboardnya kita setting manual di sini, terus itu. Kalau ini kita bisa nambahkan atau mengurangi hard disknya. Jadi kapasitasnya kita bisa tentukan ini berapa. Dengan misal kita masing-masing 4 tera atau berapa tera, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita bisa pasang slotnya. Ini slot-slotnya untuk hard disknya. Terus seperti itu ya. Ini banyak kondisi yang lain. Biasanya kalau belakangnya mana ya? Belakangnya itu biasanya power itu seperti itu. Biasanya colokan power dan kabel-kabel di belakang. Ya. Terus ada CCTV. Jadi CCTV biasanya sebagai tambahan untuk keamanan. Jadi di sini uh, singkatannya adalah closed circuit television. Ini digunakan untuk kebutuhan monitoring dan kebutuhan keamanan. Jadi kita harus bisa memantau CCTV itu seperti itu. Ya, kalau yang sudah lengkap itu kalau di fakultas di gedung F itu sudah ada berapa ya, 23 CCTV itu seperti itu ya. Nah ini contohnya kita bisa digunakan. Tapi nanti disuruh teknik nanti akan dipasang banyak CCTV. Kemarin sudah pesen berapa ya, jadi dipasang juga. Jadi ini digunakan untuk monitoring. Jadi kenapa kok butuh ini? Karena memang untuk keamanan. Jadi keamanan tidak cuma keamanan fisik, jadi keamanan non fisik juga. Jadi keamanan fisik itu untuk lingkungan itu kan. Terus keamanan non fisiknya kita juga harus bisa melihat kondisi dari ruangan seperti apa. Terus gitu. Jadi ketika kita punya server gitu kan untuk monitoring, itu sebenarnya banyak hal yang memang uh, harus harus di harus dimonitor itu seperti itu. Jadi sama, jadi kalau kita punya server itu harus ada yang jaga 24 jam. Jadi ketika nanti ada trouble atau apa harus bisa menangani itu seperti itu. Ini contohnya untuk CCTV gitu kan, contoh CCTV ini ada yang cabling, ini ada yang wireless. Nah, terus di sini ada power supply ya, ada power supply di sini ada 1 fase dan 3 fase ya. Nah, bedanya 1 fase dengan 3 fase itu apa ya? Nah, 1 fase itu yang jaringan yang kita pakai ya, biasanya jaringan kita pakai saat ini itu adalah sekitar 220 volt ya, terus begitu. Nah, kalau 3 fase itu sebenarnya 3 jalur. Terus jadi ketika kita pakai 3 fase, kita ambil 1 fase itu biasanya 380. Rata-rata itu seperti itu. Nah, yang dipakai. Nah, pokok 380 sebenarnya di ada bintang dan star ya. Saya lupa agak gitu ya. Ini untuk jaringannya. Nah, kita dan star. Jadi ketika kita pakai netral di R, ST ya. Nah,
ketika dari fase ke netral itu 220 volt ya. Tapi dari fase ke fase itu tegangan 380. Itu seperti itu ya. Jadi ketika kita tiga fase itu biasanya nanti ada 3 port kan, 3 channel gitu kan biasanya yang dipakai ya. Nanti biasanya ini sama ini ya, R, S, T misalnya gitu. Jadi ketika ini ditarik ya. Ketika dari tarikan itu nanti biasanya tegangan 380. Ini biasanya dipakai kalau ketika kita pakai peralatan yang 3 fasa terus itu. Jadi ketika kita mau pakai yang peralatan 2 fase apa 1 fase ini harus ditarik dulu, dirubah ke star dulu ya, dibuat star. Kenapa kok dibuat star? Supaya apa, kita bisa mendapatkan 220. Nah, kenapa kok kita butuh seperti ini gitu kan, ketika kita fase 1 fase ya, ketika kita harus merubah 1 fase kita harus tahu perimbangan bebannya seperti apa. Jangan sampai nanti loadnya di fase ini tinggi, loadnya fase ini rendah. Jadi ketika ada load yang rendah nanti ada ketimpangan nanti yang kena di apa trafonya itu seperti itu. Jadi ketika kita pakai eh, untuk apa ya, untuk power supply biasanya ada, nanti kita bisa pakai 3 fase atau 1 fase tergantung nanti komunikasi seperti apa. Biasanya colokannya agak gede ya kalau 3 fase ya, biasanya seperti itu. Tapi ketika kita langganan 3 fase itu biasanya nanti biaya apa ya, biaya langganannya itu akan jauh lebih murah daripada kita menggunakan 1 fase. Kenapa kok lebih murah? Karena memang kontrolnya gitu kan dari PLN sendiri tidak perlu ada trafo tambahan. Jadi dia kita hanya narik kabel saja, nanti trafonya kita milik kita sendiri untuk setting ke masing-masing kebutuhan sendiri. Makanya kalau langganan 3 fase itu lebih murah daripada kita menggunakan langganan 1 fase yang seperti rumah sendiri. Jadi ketika kita di industri atau di mana itu biasanya langganan listriknya berbeda. Seperti itu harganya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, oke ya. Eh, kita ada tugas ya, tugasnya seperti ini. Silakan dibuat ya, silakan dibuat misal perancang instalasi nanti ada kebutuhan kabelnya berapa meter itu kan, berarti berapa meter harganya dan seterusnya itu kan. Jadi ada RAB-nya juga dibuat, harga juga ya, harga untuk masing-masing kebutuhan ya. Kita nanti misal jenengan menentukan sendiri ya, menentukan sendiri. Misal saya punya gedung 3 lantai gitu kan. Nah, silakan dibuat seperti apa gedung 3 lantainya, terdiri dari misal 12 ruangan. Nanti kebutuhan seperti apa silakan dicatat ya, silakan dilakukan. Pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Raffi akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.